Mohon maaf banget nih teman-teman, ini tadi ada gangguan teknis dari sinyal, mungkin mohon dimaklumi. Nah, sembari itu sambil menunggu Kak Zen lagi, teman-teman bisa siapin semua pertanyaan terbaik kalian yang mau kalian utain ke Kak Zain. Aku bingung sih, Mini manggil Kak Zain apa Mas Zain. Sambil menghubungi Kak Zain ya, memang sih. Oke, Nah, boleh nih perkenalan diri dulu ke teman-teman Kak. oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zainal Multazam, founder dari peduli.com ya, teman-teman. Tadi, sorry, sempat nge-lag ya. Untuk Nah, kondisi sekarang udah jelas ya? udah jelas banget. Oke. Ini sesi talk show atau aku langsung ngobrol atau gimana? Santai aja. Oke. Jadi mungkin karena di judulnya, teman-teman, judulnya How to be Young Entrepreneur ya. Hari ini aku di sini nggak mau ngajarin menggurui kalian, cuman lebih ke sharing-sharing aja. Untuk bahasa sendiri nggak pakai saya anda ya, aku kamu aja ya lebih enak. Oke, Oke, banyak. jadi sebetulnya gimana sih, kenapa sih kok bisa? Aku nggak mau bahas terlalu tentang peduli, tapi lebih ke individu, lebih ke personal. Gimana sih cara bangun usaha, cara jadi entrepreneur di usia muda? Jadi sebetulnya aku udah menetapkan ini sejak usia 17 tahun. Sekarang ini udah perjalanan yang cukup panjang, bukan sesuatu yang masih baru dipikir, dibikin. Ini udah panjang, sekitar 8 tahun lalu ini udah direncanakan gitu. Lebih tepatnya Nah, di usia 17 tahun aku sekolah. Jadi waktu sekolah memang aku udah, itu adalah bisnis pertamaku. Waktu sekolah SMA aku terjun di dunia MLM. Kalau teman-teman tahu MLM ya, multi level marketing. Jadi aku sebenarnya anak introvert banget. Aku anak desa, istilahnya kalau kita cari sinyalnya agak-agak susah di desaku. Aku asli Madura ya, aku orang desa. Jadi emang bener-bener akses untuk berpikir untuk jadi pengusaha atau akses tentang teknologi itu sangat-sangat jauh sih. Itu aku butuh effort yang banget. Akhir singkat cerita aku sekolah ikut MLM, modal sekitar 5 juta ya, 5 juta dulu MLM. Itu ngutang sama orang tua aku. Itu 3 tahun ngutang sama orang tua aku sama mbakku tuh. MLM semua teman-temanku aku rekrut. Alasannya kenapa sih kalau aku join MLM? Karena aku adalah orang introvert. Sebetulnya kayak introvert kayak gini nih agak malu ya. Karena emang dari dulu lebih suka di belakang layar, lebih suka di laptop atau nonton film, jarang untuk sosialisasi seperti ini. Akhirnya aku ikut join MLM, kontrak rumah di daerah UTM di Trunojoyo Madura. Habis Joyo, itu kenapa? UTM Joyo bukan sih? Iya, iya di Trunojoyo. Aku kontrak rumah di daerah situ sama anak-anak. Satu komunitas MLM tuh. Terus Jadi gimana? mulai 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 dari tukang sayur, mahasiswa-mahasiswi, kita ajak semua MLM. Ada tukang sayur nih datang nih. Kita pura-pura beli, kita nawarin, Pak, Bapak nggak mau berubah nasibnya nih. Ayo Pak, join sama kita. Kita aja kontrakan, kita presentasiin. Mulai dari kayak gitu, sampai aku pura-pura ke kampus ya, dulu aku masih masih siswa ya, jadi aku dulu pura-pura jadi mahasiswa. Pakai baju mahasiswa, ikut kelas, kenalan sama anak-anak mahasiswa. Sumpah aku masih sekolah itu. Masih sekolah, aku join aja, jadi di sebelah aku tanya, nama kamu siapa? Aku temannya sebelah ini. Kenalan, dapat nomor teleponnya, aku ajak join. Nggak ada yang join. Teman-teman SMA nggak ada yang join. Teman-teman kuliah nggak ada yang join. Tapi aku nggak mau putus semangat. Aku Terus pergi ke Malang. Aku PP Malang Madura untuk cari downline sama mbakku. Jadi karena mbakku dulu mondok di Malang, aku bilang ke dia, gimana kalau kita cari teman-teman kita ke Malang. Jadi biasanya pulang sekolah itu jam 12 kita ke Malang, jam 3 pagi kita pulang ke Madura, jam 7 ke sekolah. Itu badan udah bener-bener remuk di 17 tahun itu. Itu gagal sih, gagal. Itu gagal ya. Aku nggak mau cerita itu sukses. Singkat cerita, aku sampai
semester 1 aku kuliah di UMM, semester 1 aku berhenti dari MLM. Aku bilang ke donenku, aku mohon maaf, aku nggak mau lanjut MLM. Kalau kamu mau lanjut silahkan, tapi aku mau bangun bisnisku sendiri. Setelah itu aku bangun bisnis sendiri di semester 1. Bisnis apa tuh, Mas? Tunggu dulu, aku haus. Oh ya, mau nggak minum dulu lah. Pertama, bisnis pertama di semester 1. Lebih tepatnya aku kuliah sekitar 2 minggu. Aku, ini karena kamu anak HMI ya, aku nggak cerita. Jadi di semester 1, 2 minggu, aku punya kenalan kan masih maba banget nih ya. Belum kenal sama siapa, aku join HMI, aku nyebutin gak apa-apa ya. Aku punya kenalan Apa-apa. satu orang, punya kenalan satu orang cewek. Dia ngobrol sama Terus aku HMI. ceritain, ya aku ceritain tentang visi misiku, tentang aku pengen bikin bisnis. Kita masih belum pelantikan ya, masih baru join HMI. Terus dia percaya sama aku, kayak, oke, aku bilang ke dia kalau aku butuh modal, tolong pinjamin aku. Aku modal nggak minjem ke bank, nggak minjem ke siapa-siapa. Aku minjem pure sama orang yang baru kenal sekitar 2 minggu. Dimodalin. Dimodalin, berapa juta ya? 2 juta, 2 juta, 3 juta, terus aku cari pinjam ke saudaraku. Total sekitar 7 juta aku modal, itu memang cuma minjem semua, aku nggak punya uang sama sekali ya. Aku bangun namanya bisnis Indo Crepes. Indo Crepes tuh makanan kalau di mall tuh namanya day crepes. Itu kayak leker ya, kayak kebab sejenis leker yang manis gitu kalau teman-teman anak mall tahu. Bisnis Terus pertama gimana itu tuh? di tahun 2013 itu. Nah, waktu aku bangun bisnis, ternyata ada kompetisi di kampus. Aku waktu itu nyoba join dan ternyata nggak sengaja aku menang ya juara 2 kalau nggak salah, juara 1. Itu pertama kalinya aku ikut kompetisi dan langsung menang. Akhirnya uangnya aku belikan kulkas, kulkas untuk taruh-taruh barang jualan craft ya. Itu masih jualan leker. Habis itu berarti aku semester 1 nih udah mulai sibuk bisnis, sudah mulai sibuk organisasi, aku ikut hima sebentar, ikut organisasi luar, MI, sama bisnis, sama kuliah ya. Ada 4 kesibukan yang harus aku bagi waktu dalam sehari. Itu bener-bener nggak punya waktu buat pacaran ya. Ini, yo Ya, kuliah, yo organisasi, ya. yo Itu aku sudah keluarga. 18 tahun sih, bener-bener yang, oh ternyata kayak gini bisnisnya. Nah, habis itu aku mikir, baru punya satu bisnis nih. Indocraft ini baru punya satu, lebih tepatnya tuh di depannya UMM, aku sewa lokasi di sana. Terus aku mikir, gimana caranya supaya bisnis ini massal tapi aku baru bangun. Singkat cerita Tuhan ngasih jawaban ya. Aku dikenalin sama bapaknya teman kuliah. Aku ngobrol sama dia, ternyata katanya bapaknya pengusaha nih. Dia udah punya franchise di mana-mana. Ya aku modusin lah dikit-dikit buat main ke rumahnya, terus aku datang ke rumahnya dan aku kenalan tuh sama bapaknya. Pertanyaannya sekarang ada satu, gimana bapaknya supaya yakin sama aku supaya dia mau bantu aku? Kalau kamu nonton Gimana? film film Ya, gimana? Secret di Billionaire, Top Itipet, kalau kamu nonton film itu adalah film yang bikin ngerubah hidupku sebetulnya. Yang bikin aku terjerumus di jurusan ini, di jurusan aku teknologi pangan, yang bikin aku terjerumus ada di Malang, yang bikin aku bisnis crepes ini. Jadi di Tokitipet itu waktu dia pusing sama bisnisnya yang bangkrut dan dia nggak kuliah, dia singkat cerita datang ke kampus, ke dosen. Waktu di film itu, waktu dia buka ruangan dosennya ada tulisan tuh teknologi pangan. Terus dia masuk ke dalam. Terus dia nanya ke dosennya gimana cara supaya ngawetin rumput laut. Nah waktu itu dia caranya adalah ceritain kesedihannya dia ke dosen. Sampai dosennya nangis, dia kasih tahu itu sama yang aku lakuin tuh. Aku tuh ngelakuin kayak gitu. Aku baru kenal nih hari pertama nih, ngobrol-ngobrol dulu, habis itu aku ceritain semuanya. Pak, saya ini orang desa Pak, terus saya mulai gini. Karena aku waktu SMA, jujur-jujur aku tidur di sekolah ya teman-teman. Aku kelas 1 tidur di sekolah. Karena aku nggak mau repotin orang tua aku nggak mau bebanin uang, aku pengen benar-benar hidup mandiri di usia 16-15 tahun waktu itu. Jadi kebetulan ada rumah gubuk di sekolah. Di situ ada anak tidur di sana satu, dia anak yang kurang mampu gitu ya, memang bener-bener orang jauh, orang nggak punya. Mau mikir, udah
aku kayaknya harus jadi temennya dia deh. Aku tidur di sekolah selama setahun. Buat makan, aku makan gorengan kampus kalau ada sisa, daripada dibuang aku bilang ke tukang penjual gorengannya, mending dikasih ke kami aja. Kita goreng lagi buat makan. Kita ceritain kesedihan kayak gitu. Terus buat makan juga, kita ngamen ya buat cari uang waktu itu. Terus kelas 2 aku juga tidur numpang-numpang sampai numpang ke guruku juga. Sekolah biaya dari beasiswa, aku nggak perlu bayar untuk sekolah karena dulu aku prestasi ya. Berusaha untuk pinter ya, walaupun nggak pinter. Jadi aku nggak pernah bayar untuk makan. Aku paling seminggu sekali pulang ke rumah buat ambil beras. Itu bener-bener survival banget untuk bisa jalan hidup kayak gitu. Tapi keren Sebenarnya banget. aku bukan sebenarnya aku bukan orang yang bener-bener nggak mampu sih. Keluargaku lumayan berkecukupan lah, maksudnya standar lah ya. Mungkin untuk hidup biasa aja cukup. Cuman buat aku waktu itu mikir di usia kelas 1 SMA, di usia itu mungkin usia 16 tahun, 17 tahun ya. Mikirnya keluarga udah ngelahirin aku, itu udah bersyukur banget sih. Nggak perlu ngebebani lagi lah. Sampai sekarang itu jadi prinsip sih. Nah akhirnya, kembali lagi ke Bapak itu. Bapak itu akhirnya tersentuh hatinya nih. Oke Zen, kita support, kita bantu, kita biayai periklanan untuk waralaba. Oke Pak, tapi nanti kalau ada produksi, kamu bagian produksi. Kalau masalah bisnis, masalah promosi, biar aku bantu. Seminggu, langsung ada calling. Zen, minggu depan kita buka cabang bisnismu di Solo. Kelas semester 1 itu. Ih, semester 1 tuh buka cabang, udah kayak menjadi young entrepreneur sukses. Aku 1 minggu, semester 1 belum ada perubahan loh Mas. Akhirnya aku ke Solo nih buka bisnis ya di sana, franchise partneran sama orang Chinese di sana. Aku ngajarin nge-training di mall ya, mall apa gitu namanya, lupa aku. Itu pertama kalinya aku makan steak gitu, nggak pernah makan steak aku. Jadi waktu habis bantuin training tuh kan aku dibayarin makan lah ya, dikasih steak. Karena dulu kan aku hidupnya susah nih, jadi aku mikirnya oh ternyata kayak gini loh steak ya. Itu pertama kali gitu. Terus gimana? Semenjak itu aku udah mulai kayak wes ini udah jadi pengusaha banget nih, udah usia 19 tahun lah ya. Udah jadi yang entrepreneur, dulu masih belum ada sosial media. Aku bangun namanya Mahapreneur Gimana tuh? di Malang. Jadi Mahapreneur ini sebuah komunitas yang dimana kita ngajak anak-anak mahasiswa yang pengen jadi pengusaha. Mulai dari mahasiswa UB, mahasiswa OMM, UM, banyak tuh. Kita mungkin 100-an lah ya. Aku sewa rumah kontrakan itu dijadikan sekretariat. Aku bangun Mahapreneur sendiri. Aku bangun CV-nya, dulu namanya Mahazon Corporation. Aku bangun strukturalnya. Kita sering ngadain event-event bisnis, sering ngadain coaching. Kenapa kok aku bangunnya? Ada 2 alasan. Pertama, aku ingin orang-orang hebat menjadi entrepreneur datang ke aku sendiri tanpa aku cari. Yang kedua, orang-orang yang mau belajar, biar bisa belajar sama orang-orang ini. Dan aku nggak perlu biaya ngapain, aku cuma butuh ngorganisir aja. Dan akhirnya aku kenal sama pengusaha-pengusaha di Malang ya, salah satunya kayak Coklat Klasik ya, Mbak Lala, terus Batagor Jepang, banyak lah. Yang anak-anak HIPMI, aku sekarang ada di HIPMI Surabaya, anak-anak HIPMI banyak, TDA itu ini banyak anak-anak pengusaha di Malang. Ini masih belum kita peduli ya, peduli itu kayak cuman jauh banget, kita udah ada puluhan bisnis sebetulnya. Nah dari situ aku bangkrut. Aku benar-benar bangkrut karena di usia 19 tahun ya. Kayak bingung aja buat manajemen bisnis, ternyata aku ditipu sama karyawanku. Kendaraanku sampai dibawa kabur waktu itu, duit dibawa. Karyawan dari bangkrut. kampus. Gimana? Nge-hire karyawan tuh karena dia kasihan. Ceritanya itu waktu dulu di Solo waktu aku nge-training, ketemu sama orang nggak punya duit, aku kasih duit supaya dia bisa pulang ke kampungnya. Terus dia calling aku, "Mas, aku butuh kerjaan." "Oke, kamu ke Malang, nanti kerja sama aku." Datang dia. Enggak pakai tes interview, enggak pakai. Aku kan orangnya nggak tegar ya, jadi udahlah, ya sini aja kalau kamu butuh duit. Dari situ, dan dia ternyata nipu sih. Udah aku kasih duit, belum kerja banyak, udah kasih duit duluan, dan dia kabur. Itu pengalaman pertama aku ditipu sama orang, ditipu sama karyawan.
Bangkrut, aku fokus mapreneur, dan setelah mapreneur aku bangun Cappuccino Cincau, biar singkat aja biar nggak lama-lama. Aku bangun Cappuccino Cincau, bangkrut. Aku bangun media kayak media-media info Surabaya kayak gitu di Malang, namanya Kalender Malang dulu. Aku udah tutup juga. Terus info-info loker juga. Terus yang terakhir nih sebetulnya, ini yang aku mau ceritain di Malang. Dari semua sekitar ada 5 bisnis yang aku bangun di Malang yang gagal semua, akhirnya aku karena punya pengalaman organisasi, aku bikin namanya Coffee Festival. Coffee Festival ini adalah event festival kopi Semalang Raya yang diadain di Taman Krida Budaya. Itu kita sewa Malang, kota Malang tuh Taman Krida tuh aku sewa itu. Aku nggak punya duit sama sekali waktu itu, cuma megang duit 3 juta itu, 3 juta megang duit. Masih ada sponsor. Tapi aku mau bikin event Semalang Raya. Aku kan nggak punya duit sama sekali waktu itu. Duitku aku taruhlah semua di situ. Aku rekrut anak-anak panitia terbaik. Aku rekrut anak BUMN, segala semuanya. Kita rekrut benar-benar yang kita filter. Ada 30 orang kita terima untuk jadi panitia Coffee Festival. Coffee Festivalnya mirip seperti Kickfest, Jack Clothing, kayak gitu-gitulah. Festival, bener festival. Kapan Kita udah tahun 2015 kayaknya. Kita udah sewa tempat ya, DP, udah sewa band-band indie, udah sewa DJ, udah hubungin petani kopi Semalang Raya, dan ternyata nggak ada yang beli tiket. Pertanyaannya sekarang sebagai entrepreneur, mau dilanjut dan ruginya lebih besar atau ditutup aja udah pasti rugi. Nah, posisinya Mas itu gimana? Aku tutup. Rugi dong. Iya rugi karena udah bayar semua, udah bayar DP. Tapi kan kalau dilanjut harus dilunasi dulu dan lunasinya lumayan besar. Jadi terpaksa waktu itu bener-bener aku nggak kuat bayar. Semenjak itu aku jadi gembel, bener-bener gembel, nggak punya bayar uang buat ngekos di Malang. Aku dulu sampai numpang dari teman A ke teman B ke teman C. Dari teman A nggak enak dia, aku tumpangnya teman B. Teman B udah mulai nggak enak, teman C. Sampai satu ketika aku udah ngerasa nggak punya teman, aku tidur di kamar mandi Masjid UMM. Bener-bener tidur di dalam kamar mandi. Jadi jam 2 pagi, ketika udah nggak ada satpam, udah nggak ada mahasiswa, aku diem-diem masuk kamar mandi, aku kunci dari dalam, aku tidur di bawah. Bener kayak gitu. Di toilet. Karena nggak punya tempat tinggal, aku nggak punya duit buat bayar. Orang kelas toh. Di masjidnya sih, di masjid itu ada kamar mandinya. Terus aku kan kalau jam 2 itu kan udah keringnya lantainya, aku tidur di bawah. Emang bener-bener bau pesing sih. Karena emang waktu itu survival banget, karena aku mikirnya gini. Yang terpenting, yang pertama, aku nggak mau nyusahin keluarga. Gimana pun caranya aku nggak mau nyusahin keluarga. Yang kedua, dalam bisnis memang beresiko. Mau sampai jadi gembel pun aku siap tantangin itu. Dan ternyata Tuhan nguji, bener-bener nyuruh aku gembel, aku siap. Dan aku buktiin itu. Singkat cerita, Tuhan ngasih jalan ya. Aku bisa sewa rumah. Setelah itu, aku minjem duit ke teman 1 juta. Aku DP rumah. Terus habis itu, aku cari anak-anak yang mau ngekos. Ini rumah nih, bukan rumahku. Jadi aku cari rumah di kontrakan. Aku DP dulu, habis itu aku cari orang-orang yang mau ngekos. Dan ternyata, banyak yang minat. Singkat cerita, lunasinya jadi bayaran anak kos itu. Di situ aku jadi bapak kos. Aku punya kos-kosan sendiri, nggak perlu bayar. Nah, dari situ aku udah punya passive income dari anak-anak kos ya. Per bulannya mereka udah pasti bayar. Nah, aku fokus ke bisnis lain-lain ya. Aku dapur aku buat produksi, aku jualan keripik tempe. Terus main di workshop juga. Masih kuliah. Itu masih kuliah semua. Itu masih kuliah semua. Masih kuliah semua. Kenapa? Dari mana jurusan ya? Kenapa? Masnya dari jurusan apa, Mas? Aku teknologi pangan, tapi jurusan itu emang gak nyambung sama kerjaku. Akhirnya di usia 20 tahunan itu, di usia 20 plak, di ulang tahun yang ke-20, aku mulai dari ngisi-ngisi seminar di organisasi, aku pertama kali diundang jadi pembicara resmi di UB, di FTP UB. Tanpa promosi, tanpa ngembel-ngembel diundang.
ngobrol di ratusan mahasiswa waktu itu. Singkat cerita dari situ mulai kenal punya nama ya, mulai diundang di UMM. Aku udah kayak VIP ya, udah jadi membership per berapa ngisi seminar di sana. Terus di kampus-kampus swasta di Malang, kalau di luar kita masih belum, kalau aku masih di UB, Widyagama, terus UM. Kalau dulu kan sering ya ngadain event-event entrepreneurship gitu kan, talk show apa. Nah, itu salah satunya aku jadi pembicara tuh. Keren banget ini. Nah, gitu sih. Nah, singkat cerita, eh, sebetulnya aku nggak rela sih buat ninggalin Malang, karena Malang itu banyak meninggalkan bekas luka dan pengalaman sih. Cuman waktu itu nggak ada pilihan, aku harus pindah ke Surabaya karena keadaan waktu itu eh, abahku ini almarhum ya, aku harus pindah. Akhirnya aku pindah ke Surabaya. Nah di Surabaya aku mulai dari nol lagi, karena udah benar-benar bangkrut tuh aku. Udah waktu itu sisa 3 bulan aku fokus skripsi aja, udah deh. Skripsi aku juga bayar ya sebagian biar cepet lulus. Lalu aku pindah ke Surabaya. Nah di sini kita mulai ceritanya. Mari kita cerita. Dari tadi sih. Ya. Terus gimana Mas? Tadi masih pemanasan, sekarang ini ceritanya. Aku baru mulai di Surabaya. Aku benar-benar nggak punya teman di Surabaya, nggak punya kenalan satupun. Aku nggak tahu Surabaya itu kayak apa. Kenapa? Tahun berapa itu? Tahun Di 2018 kemarin. Oh, barusan. Ya, tahun 2015 aku ke Surabaya. Aku mulai semuanya dari nol. Aku punya saudaraku ini punya warkop, dia punya 5 warkop. Aku kan idealis ya, mau bangun bisnis sendiri. Terus orang tua aku minta tolong untuk bantu saudaraku, kakakku ini, untuk bantulah sebagai kontribusi saudara. Aku bantu sebulan. Selama sebulan aku jadi penjaga warkop. Lulusan S1, teknologi pangan, UMM. Udah bangun bisnis banyak. Udah ngisi ABC. Jadi penjaga warkop yang kerjanya ngaduk kopi seharga 3.000. Kerja Kan ada 12 jam per hari, tidur sekitar 4 jam. Itu ngerasa nggak ada gunanya semua ini. Aku ngapain sih kuliah jauh-jauh, bisnis udah kayak bener-bener bang ngaduk-ngaduk. Aku bertahan. Nah, gitu Mas. Ngelamar kerja udah ada ijazah gitu toh. Nah, oh itu. Semenjak aku lulus UMM, aku udah punya jasa nih. Ijazah itu kan waktu wisuda kan dipegang sama mahasiswanya ya. Habis itu kan pulang dikasih ke saudara ya, atau ke keluarga ya, sama kita. Aku kasih ke saudaraku. Sampai sekarang aku nggak pernah megang ijazahku. Kayak apa nggak tahu. Mungkin udah dimakan raya. Terus gimana itu? Jadi aku emang nggak pernah ngelamar kerja. Aku nggak tahu caranya kerja. Aku nggak tahu. Karena buat aku hidup itu soal pilihan sih. Kita mau jadi kerja, mau jadi sebagai karyawan atau sebagai pengusaha, itu nggak ada mana yang lebih hebat, mana yang lebih enggak. Tapi di setiap pilihan ada konsekuensi. Aku ngerasa jadi pengusaha adalah panggilan hidup. Jadi ya udah, fokus jadi pengusaha. 1 bulan aku jaga warkop. Udah selesai, aku bangun ayam geprek. Aku numpang sama saudaraku di ayam geprek. Salah satunya dia punya sewa toko, aku sewa. Aku bangun ayam geprek selama setahun. Ditipu lagi sama karyawan, dia ngutang sama koperasi pakai atas nama aku. Dia kabur, nggak bayar hutangnya. Aku tutup ayam geprekku selama setahun. Nah di sini waktu aku bangun ayam geprek, aku sambil sesekali bangun peduli. Nah ternyata karena ayam geprek aku bangkrut, ya udah deh, peduli aja difokusin. Nah singkat cerita setelah beberapa bulan ternyata banyak peningkatan itu. Kita udah ratusan juta ya kita galang dana ya. Udah galang dana udah segitu. Mungkin kalau kalian lihat di sosial media cuman followernya 1.000 nggak bakal percaya. Karena memang kita jalannya offline. Kita di beberapa lokasi di Surabaya ini ada, salah satunya di Taman Kodam, di mana lokasi-lokasi kita punya karyawan ya, punya fundraiser, punya tim yang memang menggalang dana secara offline. Jadi mungkin teman-teman nanti kalau ditawari sama fundraiser kita, pasti mereka akan menunjukin identitasnya, ada surat perizinannya untuk itu. Kita jalan kalau online. Kalau online kita masih ongoing, makanya followernya memang nggak terlalu banyak.
Dan kita emang nggak terlalu yang ngebut-ngebut banget ya, karena di online ini udah banyak pemainnya, udah berdarah-darah. Hmm. Nah, singkat cerita, mulai dari sanalah saat ini Peduli terdiri dari karyawan, anak magang, dan anak volunteer. Itu mungkin udah mulai sekitar 100 orang ya. Di kantor Banyak. itu, ya di Surabaya ini 30-an, di Malang 30-an, di kantor anak magang sama yang kerja sama karyawan, yang staff itu sekitar 14 kali ya, segituan. Gitu. Banyak. Jadi cerita itu sebetulnya kalau aku cerita langsung Peduli mungkin terasa sedikit mudah gitu, kayak seolah-olah langsung ada gitu. Tapi prosesnya sangat panjang. Aku sampai berdarah-darah di Malang. Aku belajar dari nol. Aku bukan anaknya orang kaya, bukan pengusaha. Aku nggak yang orang kaya dikasih modal sama keluarga, buka kafe, buka ini, enggak. Aku bener-bener dari nol. Yang aku gunain cuma satu, pakai otak. Cuman itu. Ya Bener-bener. karena nggak ada yang bisa aku andelin. Ngandelin uang nggak ada uang. Ngandelin pertemanan nggak punya teman. Yang bisa diandelin cuma otak. Ya udah. Dan ternyata hidup menjadi pengusaha itu adalah tentang perjalanan sepanjang hari, bekerja keras sampai nanti. Memang itulah, jadi menurut aku jadi pengusaha itu adalah pekerjaan seumur hidup ya, yang memang berat buat aku. Kalau teman-teman mau jadi pengusaha, jangan dijadikan beban sebagai kerja. Kalau emang kalian mau jadi pengusaha, jadikan itu sebagai lifestyle, sebagai gaya hidup kalian gitu. Karena kalau kalian mikirnya sebagai pekerjaan, itu hanya akan membuat kalian merasa terbebani. Nah, Ya. bagiku menjadi entrepreneur adalah lifestyle sih. Ya emang udah, this is my lifestyle gitu. Ya maksudnya resiko mau jatuh bangun itu bagian dari sebuah proses. Kita nganggapnya kuliah seumur hidup. Jadi setiap hari ujian. Hmm. Gitu sih. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ini tadi ada yang nanya nih. eh Mana yang bentar dulu. Ini ada yang nanya, jadinya nyesel nggak Pak kuliah? Kenapa? Atau jadinya dari yang Ingrid Susanto. Jadi nyesel nggak kayak apa kalau bisa ngulang maunya ambil jurusan yang lain? Enggak sih. Maksudnya dia nyesel nggak aku ambil jurusan teknologi pangan gitu ya? Hmm. Kenapa nggak ambil manajemen atau apapun kan di situ lebih Ya, jurus ke mata kuliah gitu kan? oke, itu harus flashback sih. Jadi waktu sekolah aku kelas 1 SMK, aku SMK-nya kimia industri. Tapi waktu kelas 1 aku mewakili sekolahku salah satu sekolah terbaik di Madura, SMK. Aku mewakili tingkat Jawa Timur debate bahasa Inggris. Waktu itu aku masuk semifinal. Wih, keren Jadi banget. ya nggak sampai menang ya, masuk semifinal, masuk 3 besar, 4 besar gitu. Gitu ya? Jadi jadi waktu itu aku bingung sebetulnya karena aku lulus tuh sebetulnya SNMPTN prestasi, terus aku ngambil ITS sama UB nggak keterima tuh. Terlalu sombong karena mikirnya aku dulu ikut sering-sering lomba, terus kayak udahlah pasti keterima, sombong nggak terima. Dulu aku bingung tuh ada dua pilihan pertamanya, mau ngambil bahasa Inggris atau Hmm. psikologi, karena aku dari dulu tuh suka ngelihat human behavior ya, kayak baca karakter atau melihat kebiasaan manusia. Aku suka itu sampai sekarang. Dulu aku bingung ngambil dua ini. Aku mikirnya kalau bahasa Inggris mungkin aku bisa belajar sendiri atau mungkin conversation langsung ke orang-orang. Kalau psikologi itu aku juga suka baca ya sampai sekarang, jadi mungkin nggak perlu sampai kuliah. Nah, kalau teknologi pangan itu harus dikuliahin, karena kalau nggak kuliah kamu nggak bakal belajar. Jadi aku ngambil teknologi pangan. Itu yang akhirnya mengharuskan aku kuliah di teknologi pangan. Alasan pertamanya. Yang kedua, itu karena film Top Itiket Secret to be Billionaire. Aku ngambil teknologi pangan. Aku di UMM ini sebetulnya bukan karena kampusnya, tapi karena jurusan itu. Memang aku narget itu. Di UB, aku ambil teknologi pangan, di FTP nggak keterima. Aku cari di internet dan ternyata selain UB itu ada di UMM. Aku daftarlah. Hmm. Kenapa aku ngotot banget ambil teknologi pangan? Di Hmm. film Secret to be Billionaire itu, Top ITP ini orangnya bego banget. Dia saking begonya, sampai dia tuh nggak bisa kuliah. Tapi dia kan pebisnis yang hebat waktu itu. Nah, dia waktu dia pusing bikin rumput laut biar awet, dia tuh kan ke Hmm. kampusnya yang ditolak. Pas dia buka pintu itu ke ruang dosennya ada tulisannya, ruang dosen teknologi pangan. Itu yang bikin aku ambil jurusan teknologi pangan. Sesimpel itu sih sebetulnya. Seriusan.
Horor film banyak buat aku soalnya. Itu sih. Hmm. Ada lagi. Di ah kan posisinya masih kuliah gitu kan yo Mas yo. Ya bahasa Jawanya udah mulai keluar nih. Apanya? Bahasa Jawanya udah mulai keluar ini. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Wah, Aku ngerti tapi nggak bisa balas bahasa Jawa ya. Bahasa Indonesia bisa. oke lah. Nah, posisinya Mas kan masih muda banget tuh ya. Ambil resiko udah berani gede. Padahal umur segitu loh Mas. Udah Kamu apa tahu ya? nggak? Nggak pergi dan lain sebagainya. Dulu waktu usia, Motivasinya dulu waktu usia 17 tahun, aku punya prinsip gini yang diajarin sama anak-anak MLM. Kita di sini pilihannya cuma ada dua, gimana? sukses, sukses atau mati. Jadi kalau kamu nggak sukses, kamu akan mati. Jadi aku pikir, oke deh, gak ada pilihan, aku harus sukses. Yang pertama, yang kedua, kenapa kok aku berani? Aku pikir aku nggak punya pilihan dalam hidup ini. Gitu. Aku ketika hidup di kota, aku lihat ternyata anak-anak kota tuh enak ya, kayak ngopi gitu, dikasih duit sama orang tuanya, atau misalkan main. Oh ternyata anak-anak kota tuh kayak gitu. Aku dulu orang desa banget, jadi kayak bener-bener kayak aneh ngelihat masyarakat gitu. Oh ternyata anak kota tuh kayak gini ya, enaknya naik ini main kamu. Aku nggak ada kesempatan buat itu, karena dulu aku buat makan aja kayak bener-bener yang agak susah. Jadi aku pikir, aku ngerasa aku hidup harus punya tujuan nih, bukan cuman sekedar you only life watch. Kita harus punya tujuan dalam hidup ini. Setiap orang itu punya calling life ya namanya. Nah tujuan kita sebagai manusia menemukan calling life itu apa sih panggilannya. Ada yang bisa jadi pengusaha, ada yang jadi pengacara, dokter, polisi, TNI. Nah di usia 17 tahun aku ngerasa bahwa calling lifeku adalah menjadi pengusaha. Jadi aku pikir aku harus berjuangin itu sampai mati-matian. Itu sih. Pernah di titik pingin nyerah nggak sih Mas? Kenapa? Pingin pernah di titik pingin nyerah, ya udah capek, nggak mau tahu. Udahlah, ya udah jalanin aja gitu. Aku selalu bilang ke kaca. Aku nih suka self talk ya. Aku bilang ke kaca. Aku nggak akan nyerah sampai kapanpun. Pilihannya cuma satu. Istirahat atau lanjut. Kalau istirahat ya, kalau nyerah kayaknya enggak. Dan itu komitmen buat diriku sendiri. Mau gimana pun hidup seberat apapun. Itu sih. Karena bedanya kalau kita capek, kita boleh istirahat. Tapi kalau kamu nyerah, ya menurut aku itu loser sih. Karena menurut aku orang tuh ada dua kepribadian nih. Orang ini mentalnya tuh ada dua nih. Gimana tuh? Loser sama winner. Loser, ketika dia punya masalah, dia akan berhenti. Nanti dia bangun bisnis lagi ada masalah, berhenti. Kuliah enggak kuat, berhenti. Atau apapun dia setiap ada masalah berat, dia ngerasa nggak bisa, dia nyerah. Seumur hidup, dia akan nyerah. Karena dia udah bentuk mentalnya dia sebagai loser, sebagai pecundang. Tapi winner, setiap ada masalah, dia selalu mencoba untuk nyelesain masalah itu. Nah, karakter dua ini dibangun. Ketika kita ngebiasain diri untuk membangun karakter gagal, kita akan menjadi orang yang gagal. Tapi ketika kita setiap ada masalah, kita selalu nyelesain, kita akan ngebentuk mental kita sebagai pemenang. Nah, itu soal mental. Kalau mau jadi pengusaha, harus punya mental winner. Kalau nggak punya mental winner, gimana kamu mikirin produk, pemasaran, gaji karyawan, segala macam. Nggak bisa jalan. Maksudnya semua masalah itu ada untuk kita. Kenapa kita lari? Jalani, maju. Itu sih, coba deh dilihat pengusaha mana sih yang dia terus nyerah. Pasti pengusaha-pengusaha sukses rata-rata seberat apapun masalahnya dilalui. Karena emang itu jalannya, nggak ada pilihan lain. Pengusaha itu jatuh bangun, biasa banget loh itu sumpah. Ya sih. Tapi mungkin aku masih tergolong newbie ya kalau jatuh bangun nggak seberat-berat orang sih. Aku lihatnya di internet itu semenjak ada TikTok dan Instagram ini, kayaknya banyak cerita-cerita yang sampai miliaran. Kalau aku nggak pernah sampai miliaran sih.
Jadi intinya itu apa ya? Sambat nggak apa-apa lah, sambat tapi jangan nyerah gitu kan. Ya, sambat nggak apa-apa, tapi jangan nyerah. Kalau capek istirahat, Oke, tapi benar. ini Hmm. ada yang tanya Ada, lagi nggak? ini ada yang tanya Nak. Dari Jennifer. Dalam kakak membangun usaha, usaha apa yang paling berkesan dan dalam kehidupan kakak? Usaha dari sekian, aku sekitar 10 paling ya usahaku yang aku bikin mulai dari 17 tahun sampai sekarang usia 26 ya. Ah, yang Sekarang paling berkesan bukan cuma peduli doang sebetulnya, aku ada bisnis lain. Cuman apa aku tuh kak? ceritain dulu. Kenapa? Gimana? Nggak apa-apa cerita aja sekalian. Oke. Bisnis yang paling berkesan buat aku itu adalah peduli ini. Peduli ini adalah bisnis yang paling berkesan buat aku. Kenapa? Karena aku di sini Hmm. ngerasa kayak aku tuh ada gunanya hidup gitu loh. Jadi di bisnis, kalau kalian tujuannya hanya tentang cari uang, kalian nggak Hmm. akan pernah sukses. Kalau kalian memang bisnis cuma cari uang, jangan bisnis, mending investasi di saham, reksadana, atau di forex. Kalau memang cuma cari uang nih, mending di situ, jangan bangun bisnis. Karena kalau bangun bisnis tujuannya cuma uang, aku jamin deh, nggak bakal susah. Mana bisa berjalan? Kenapa? Kalau sekarang nggak tujuannya uang, nggak bisa jalan dong. Nggak gitu konsepnya, maksudnya nggak gitu. Jadi untuk bangun bisnis, bisnis tuh harus lebih dari sekedar uang gitu. Kamu harus punya visi, masalah apa yang kamu selesain. Kalau kamu misalkan memang kapitalis yang memang fokusnya hanya uang, mending jangan bisnis. Karena kamu hanya membuang-buang uang, mending di saham atau di obligasi kayak gitu, itu lebih pasti dan kamu nggak perlu pusing-pusing mikirin manajemen. Karena di bisnis tuh untuk kamu berhasil, kamu harus punya visi. Visi itu bukan uang, visi itu lebih dari uang. Tapi di visi itu ada uang, ada nggak dari uang buat perputaran itu pasti lebih dari uang. Fix. Itu Contoh nih misalnya ya kayak Gojek nih. Gojek pernah nggak sih Nadiem Makarim kayak bahas tentang uang? Yang dia bahas tentang nyelesain masalah transportasi. banget. Tit, besar. Gitu. Oh di sini ada juga sorry ya. Ya kayak Nadiem Makarim kayak gitu. Contohnya misalkan kayak William Tunawijaya pendiri Tok Tok ya. Oke. Ya juga dia selalu berpikir bahwa setiap orang punya kesempatan mulai dari orang desa atau orang kota mulai aja dulu. Itu sebuah visi yang memang menjadi motivasi. Kalau tujuan sebagai pengusaha adalah pure hanya uang, kalian nggak akan bisa survive karena motivasinya kurang besar. Karena di dalam proses jadi pengusaha itu banyak tantangan-tantangan yang harus kamu selesaikan. Harus punya motivasi lebih dari sekedar itu. Nah aku di Peduli ini ngerasa kayak ya ngebantu orang kayak senang aja ketika ketemu sama orang yang bisa kita support. Terus aku juga di Peduli ini sebetulnya kayak lebih banyakin orang yang kerja di sini sih. Karena kalau aku dulu mungkin karyawan satu dua udah cukup. Kalau sekarang kayak kayak maksin diri untuk ayo dibanyakin. Ngerasa kayak aku harus bisa untuk bantu orang-orang yang kerja sama aku sebisa mungkin yang aku bisa. Terus habis itu gimana cara supaya penggalangan dana ini bisa bantu orang-orang di luar sana. Campaign-campaign yang membutuhkan, kadang-kadang dibutuhkan. Itu aku ngerasa pesan banget sih. Karena setidaknya ketika kita misalkan nggak dapat uang banyak, tapi kita dapat apresiasi dari masyarakat. Itu yang berkesan buat aku. Itu yang pada akhirnya kita bisa punya volunteer-volunteer. Orang-orang yang kerja di kita tuh baik-baik semua, sumpah. Kita tuh nyebutnya semua orang kerja kita tuh orang baik. Oh kalau nggak di sini nggak ketemu orang baik. Orang-orang yang kerja sama aku nih, orang-orang baik semua. Nggak yang kayak nikung apa nggak ada. Volunteer-volunteer, memang bener-bener mereka tuh kayak punya jiwa sosial tinggi buat support. Itu yang kadang aku belajar sama mereka gitu. Itu berkesan banget buat aku. Enggak. Ini volunteer apa itu? Pendulimu ini fokusnya ke Surabaya apa gimana Mas? Sidoarjo nggak ada tak Mas? Indonesia dong kok Surabaya. Oh udah. Gimana tuh? Boleh tuh diceritain Mas. Kita jalannya masih di Surabaya. Kita Mm-mm. pengennya Surabaya dulu digedein, habis itu ke kota-kota lain. Sekarang kita udah mulai merambat ke Malang.
Habis ini mungkin kita ke Jember, ke Solo, nanti sampai ke Jakarta. Rencananya sih gitu. Kita dari offline-nya ya. Kalau dari online-nya kita tetap promosi terus biar lumayan besar sih. Kita offline-nya jalan, online-nya jalan. Tuh. Jadi habis ini mau buka cabang ya. Itu cabang apa gimana sih, Mas? Cabang volunteer ya. Cabang volunteer. Cabang volunteer. Kalau kantornya kita di Surabaya. Bisa cek di Google Peduli gitu, ada kantornya. Kalian mau kalau mau main-main silahkan. Terbuka nih buat saya. Oh, sama siapapun, sama audien di sini mau main silahkan. Karena di sini kita berusaha untuk transparansi ya, karena kita kan dana sosial, donasi. Pasti tujuan kalian tuh berada di sini bukan orang yang mau beli produk gitu, tapi orang-orang yang ingin bantu orang lain atau orang-orang yang tersentuh untuk buat orang lain, donasi itu. Kalian bisa donasi mulai dari 10.000, 20.000, itu terserah kalian lah. Karena kita nggak bisa ngasih produk ya, kita cuma bisa memberikan manfaat dari uang kalian, kita kirim ke penerima manfaat gitu. Kalau ditanya donatur dapat apa, Mas? Ya dapat halal lah, dapat apa? Iya, iya, dapat apa coba? Masa aku ngasih skincare? Tolong. Ya, tolong. Nah, kira-kira nih kesuksesan kamu ini udah mencapai target apa belum, Mas? Masih Ada. masih jauh banget sih sebetulnya sih. Masih jauh banget. Perjalanan hidupnya masih banyak planning-planning yang sedang dicoba direalisasikan. Yang mungkin masih 5-10 tahun lagi lah untuk berada di titik itu. Tapi first of all untuk kita bilang bersyukur nih, mungkin aku udah ngerasa cukup ya, maksudnya udah bersyukur banget. Sekarang udah mulai nggak yang kayak yang gini-gini banget lah ya, nggak yang kayak dulu. Lebih sekarang udah kayak berdamai aja sih sama diri sendiri. Karena aku juga bikin konten self love nih. Jadi kayak sekarang nih udah di masa-masa udah melewati quarter life crisis sih. Jadi udah mulai tenang aja. Ada masalah ya udah jalani aja, selesain aja. Self apa? Yang di bio-nya Mas lu, Mas. Gimana, Mas? Bio-nya Mas Self itu. love dan self improvement. Nah, Ya, jadi buat teman-teman yang pengen dengerin podcast tentang self love atau self improvement, teman-teman dengerin podcast gue ya. Sama ini lagi nulis buku sih tapi belum selesai tentang self love. Setahun nggak kepegang lagi. Diusahain tahun ini udah bisa launching bukunya. Cek di Gramedia terdekat ya. Oke. Keren sih, sumpah. Aduh, Mas, ini durasinya udah hampir habis. Kan sesuai janji kan kata 1 jam nih. Sampai muntah-muntah juga. Kalau muntah-muntah itu di batch selanjutnya aja, Mas. Oh, boleh. Ini lebih sharing aja tadi ya kalau tentang mungkin karena terbatas waktu, kalau kalian ada waktu lain bisa lah bahas tentang memang benar-benar keilmuannya. Karena kan kayak gini nih ada ilmu teori yang harus dipraktekkan nih. Kan yang kita obrolin ini tadi lebih ke sharing perjalanan hidup aja. Yang selanjutnya bahas langsung gitu tadi lah. Kenapa? Selanjutnya kalau sharing-sharing gampang kan, Mas? Apa? Tentang apa? Kelanjutannya tadi loh, kan tadi kan belum selesai toh. Ya mungkin kelanjutannya lebih ke tentang gimana sih pengen jadi tadi kan gimana aku membangun bisnis mulai dari nol ya. Mungkin kalau nanti lebih ke ilmunya sih kayak gimana sih spesifiknya supaya dari nol kita anak mahasiswa bangun bisnis sampai jadi benar-benar teori yang bisa dipraktekkan. Aku kasih tahu, tenang aja, gratis nggak bayar. Kadang kan udah capek banget loh, Mas, kuliah cuma makan teori, prakteknya nihil. Nah, ya kan? Iya agak susah ya kalau kita belajar usaha tapi dari dosen ya. Karena aku bukan jelekin dosen ya, aku juga punya dosen ya. Cuman menurut aku kita belajar pengusaha dari pengusaha lah, bukan dari dosen. Dosen kamu belajar ekonomi tentang jadi dosen juga. Kalau menurut aku sih. Kalau kamu pengen jadi pengusaha yang real jadi pengusaha, cari mentor, cari memang dia real bisnisnya. Dia bukan teori tapi udah ada bisnis yang dia lakuin. Kalau dia bahas tentang keuangan berapa duit yang udah dia capai, kalau emang dia bahas tentang berapa evaluasi bisnisnya berapa besar,
lebih real sih, karena dalam bisnis itu yang tahu ya yang ngejalani gitu. Lebih baik kamu belajar sama kompetisi langsung. Dan itu biasanya ditemui di coaching sih, di mentor. Kalau kayak seminar agak jarang. Tenang, nanti kita bisa belajar bareng dari nol. Gratis, aku nggak cari uang ya di sini ya, nggak cari uang sama sekali, biasa aja, lebih ke sharing-sharing aja. Oke, siap. Ya. Makasih banget lu Mas buat waktunya, ini sumpah yang kayak termotivasi banget. Aku sama teman-teman juga ada yang termotivasi juga. Semoga Mas dan usahanya sukses selalu. Amin. Amin. Aku Ya, minta satu akhirnya hal dulu. Minta dulu satu apa? hal. Tolong follow peduli sama follow akunku buat audiens. Oke, itu aja. Cukup. Terima kasih. Oke, siap. Saya akhiri Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye.